Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk berpantun Bapak Ibu guru hebat. Siang-siang minum air hangat, tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai guru hebat. Siang-siang harus semangat. Tepuk tangannya Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya, Bu. Ya, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu Waka SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Rizky Arianti SPD selaku Waka ke kurikulum, dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di ruang pertemuan ini dalam rangka yaitu pengimbasan diseminasi budaya positif modul 1/4 CGP Angkatan 11. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saat izin saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga ice breaking, yang keempat pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kelima penyampaian materi budaya positif, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu guru, untuk memperlancar acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mulia. Kepada Bapak Mulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana wa li walidina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-mawt wa firatan ba'da. Allahumma hawil lana fi sakaratil maut wa nadhirna wa aqbil al-izam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Pak Mulia yang telah memimpin doa hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan, yang kita harapkan dapat Allah kabulkan dan dijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya Bapak Ibu masih semangat? Iya, kita supaya lebih semangat mau SBT dulu ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Biasanya kan kalau pagi-pagi ya Bapak Ibu kita mau sudah masuk ke sekolah, ke kelas, terus sudah berdoa, terus kita akan melakukan apa Bapak Ibu dulu? Supaya semangat. Nah sekarang juga siang hari ini Bapak Ibu dulu kita akan SBT supaya semangat. Oke. Di sini saya akan memberikan satu dan berpasangan ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, pasangan. Menikah sama siapa ya? Sama Pak Mulia ya. Oke. Bu Dia sama Bu. Kamu lihat nggak? Oh iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita SBY-nya kalau ada pun mendekat, ya kalau satu itu mendekat, kalau dua itu menjauh, ya. Kalau satu apa Bapak Ibu? Kalau dua kalau tiga tangkap, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebenarnya ada satu orang yang megang. Ikuti apa kata saya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Semangat. Konsentrasi. Iya, berhadapan Bapak Ibu, berhadapan. Oke. Iya. Satu. Mendekat Bapak Ibu, mendekat. Ya, mendekat. Boleh tangan atau badannya juga mendekat Bapak Ibu. Satu. Ya, biarin. Dua. Iya. Satu. Dua. Tiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi selamat ya Bapak Ibu guru yang dapat hadiah ya. Oke, boleh nanti ya, boleh makan setelah selesai sesi ini. Baiklah. Selanjutnya tadi sudah SBT, sekarang pengarahan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Rizky Ariyanti SPD kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ini Bapak Ibu CDP, saya sampaikan dulu permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah tidak bisa mengikuti kegiatan di siang hari ini karena beliau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, maka diwakilkan oleh saya. Yang pertama, Ibu, Bapak, Dewan Guru semuanya, beserta ibu-ibu calon guru penggerak yang luar biasa hebat. Alhamdulillahirobbilalamin, selalu tidak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita selalu diberikan banyak nikmat, ribuan nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul, beraktivitas seperti biasa dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salam serta salam tidak lupa kita selalu saja agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman nanti dan kita termasuk
umatnya mendapatkan syafaat. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita berada di ruangan ini mengikuti kegiatan dari ibu-ibu guru penggerak dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, di mana di sini diseminasi kegiatan baru budaya positif. Luar biasa kegiatan dari guru penggerak ya, program guru penggerak ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan besar harapan kami Bapak Ibu guru di SD Al-Azhar 2 ini bisa mengikuti jejak dari ibu-ibu semua dari calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan ini dapat mengambil pengalaman, kita belajar bersama, dan nanti bisa diimplementasikan pada kehidupan nyata. Dan mudah-mudahan dari ibu-ibu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 ini nanti bisa mengajak teman-teman semua untuk ikut dalam guru penggerak selanjutnya. Jadi termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak selanjutnya. Dan mudah-mudahan, mudah-mudahan proses dari program guru penggerak ini ke depan, khususnya untuk angkatan 11 ini semuanya dimudahkan ya ibu semua, dilancarkan sampai nanti selesai pendidikan dan dapat diterapkan khususnya untuk SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung demi kemajuan dari SD Al-Azhar 2 ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat selalu. Mudah-mudahan lancar sampai akhir kegiatan ini. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau khilaf. Semuanya itu datang dari saya. Kalau benar itu datang dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Diki Ariyanti yang telah memberikan pengarahannya. Semoga apa yang sudah disampaikan nanti dapat kami sebagai guru penggerak dapat kami implementasikan untuk SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu kita akan menyampaikan materi Bapak Ibu tentang budaya positif. Ya, silakan Ibu Guru Husnul. Ya, perkenalkan, ini nama saya Puji Lestari dan PP saya Pak Sofyan Ali. Selanjutnya, ya, CGP yang kedua yaitu Bu Junita Febriani dan PP-nya Bu Rizky Prasasti Fani. Selanjutnya, ya, ini Bu Husnul Khotimah dan PP-nya yaitu Bu Farida Rosiana. Baiklah, selanjutnya ya, di sini Bapak Ibu kita mempunyai kesepakatan forum destinasi. Yang pertama yaitu kita harus saling menghormati. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya. Yang kedua yaitu saling menghargai apabila ada yang ingin bertanya. Selanjutnya apabila Bapak Ibu mau bertanya boleh angkat tangan. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ya, tujuan dari budaya positif ini yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari konsep inti dari modul budaya positif serta restitusi mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa terlihat ada beberapa bahan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah posisi kontrol. Yang ketiga di situ ada disiplin
sini Bapak Ibu, bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai usaha ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisinya dengan cara apa Bapak Ibu? Memberi pupuk, terus memelihara bibit tanaman, membasmi ulat-ulatnya, dan lain-lain. Dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, sebagai tempat cocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh secara maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif diperlukan adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Berarti Bu, kita harus berpikir yang positif agar apa? Anak didik kita juga bisa berpikir yang positif. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sudah biasa ya, maksudnya bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Bisa. Yuk kita bersama-sama menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, teman-teman Ibu. Iya, jadi insya Allah ya Bapak Ibu guru di sekolah kita juga sudah mengamalkan ya, sudah menjalankan tentang profil pelajar Pancasila. Bahwa apa yang pertama Bapak Ibu guru? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak ada kebiasaan-kebiasaan kayak di sekolah kita Bapak Ibu, di sekolah kita setiap hari ada kebiasaan baik, yaitu melaksanakan sholat duha. Yang selanjutnya yaitu ada dimensi mandiri Bapak Ibu. Apa sih dimensi mandiri itu Bapak Ibu? Mandiri itu berarti dia mengerjakan sesuatu sendiri. Iya. Peserta didik dapat mengerjakan sesuatunya sendiri Bapak Ibu guru. Jadi tanpa dia disuruh, Bu, saya bisa Bu mengerjakan tugas apa dibantu lagi. Mungkin kalau untuk anak kelas 1 masih ya Bu ya. Tapi untuk kelas tinggi dia sudah bisa berpikir sendiri, bisa melaksanakan sendiri. Contoh kalau kelas 1 mungkin pas bangun tidur nih di rumah belum bisa merapikan tempat tidurnya, jadi dibantu oleh mamanya, itu belum mandiri. Tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6 sudah mandiri, sudah bisa melaksanakan apa yang harus dia kerjakan. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Ada yang tahu bernalar kritis Bapak Ibu guru? Mampu berpikir secara luas dan dalam. Iya, menambah wawasan, rajin membaca buku ya Bapak Ibu. Jadi apa yang Ibu guru sampaikan, terus dia amati, terus dia
jangan berpikir kritis. Selanjutnya ada yang namanya berkebinekaan global. Apa Bapak Ibu guru berkebinekaan global? Kebinekaan global itu memiliki rasa memiliki ya, selain memiliki untuk negaranya sendiri juga dia keberagaman untuk antar negara, tapi tetap satu. Iya, oke, terima kasih Bu. Ya, bahwa di Indonesia itu kita beragam suku, budaya, bangsa, ya. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai dengan keberagaman. Selanjutnya yaitu dimensi bergotong royong. Apa menurut Bu Isma gotong royong? Saling membantu, bekerja sama. Iya, saling membantu dan bekerja sama di kelas. Kalau anak-anak, nah, kira-kira di kelas itu ada piket kelas ya Bapak Ibu? Iya, jadi ada yang saling tolong, ada yang satu membersihkan kaca, yang satu ada yang memungut sampah, ya, itu dimensi bergotong royong. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Apa menurut dia kreatif itu dia? Iya, mampu menumbuhkan ide-ide baru. Dia bisa membuat suatu hasil karya, bisa mengubah tadinya bahan bekas menjadi bahan yang bisa digunakan, diulang kembali. Ya, baik. Selanjutnya. Ya, di sini disiplin positif akan disampaikan oleh rekan CGT saya kepada Bu Juni. Kepada Bu Husnul kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Puji. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Kalau udah kenal namanya disiplin positif, pasti kita harus berpikir yang positif. Nah, di sini disiplin banyak orang yang memakai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya. Dear Neighbors dalam bukunya tentang Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke suatu tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan sebagai mendidik adalah membimbing siswa yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Menurut Ian Gauzen dalam bukunya yaitu menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini.
Oke, selanjutnya kita akan tentang kejuruan kelas, di mana setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja tuh? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, definisinya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Di sini Bu Guru punya contoh, ada kasus nih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang kepadanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Silakan, Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Julita. Kepada Ibu Julita dipersilakan. Baik, Ibu Husnul, terima kasih. Jadi Bapak Ibu dulu, di sini ada kasus Ibu Ambar. Ibu Ambar ini adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, gurunya, wali kelasnya, apa yang akan Ibu Ambar ini lakukan menurut Bapak Ibu? Apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dan di sini saya boleh minta tolong coba Ibu Pitka. Coba Ibu Pitka. Sebagai Ibu Ambar wali kelasnya nih, Ibu Pitka. Nah, kamera. Jadi ada anak Bu yang namanya Doni ini suka meminta bekal anak kelas 2, jadi memaksa merdunya. Jadi sikap apa yang Ibu lakukan kepada Doni, Bu? Tolong. Kalau saya sebagai guru, biasanya saya menegur anaknya dulu ya, terus bertanya dulu kenapa gitu, alasannya apa, meminta secara paksa gitu. Kalau mau minta harusnya cara baik-baik aja, dan kalau memang temannya tidak memperbolehkan, tidak boleh memaksa gitu kan. Yang pasti saya menanyakan dulu kenapa alasannya gitu, terus baru studi kasih bagaimana, baru dinasehati seperti apa. Terima kasih untuk Bu Pitka. Oke, bisa next selanjutnya Bu, untuk sebelum saya bahas kasus Ibu Ambar. Nah, baik Bapak Ibu guru, dalam pembelajaran kami di guru penggerak. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan
kelima, penguasaan. Jadi kembali lagi ke kasus Ibu Ambar tadi yang Doni. Nah, di dalam kasus Ibu Ambar yang tadi Doni itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia yang dijelaskan Bu Vika tadi sudah benar ya Bu ya. Jadi kalau dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yang dilakukan Doni itu dia kan mengambil bekal makanan temannya. Jadi kebutuhan dasar yang dilakukan Doni itu yang pertama adalah bertahan hidup ya. Jadi karena dia lapar makanya dia ngambil makanan temannya Bu. Kemudian yang kedua kasih sayang. Dia ngambil tersebut nanti ada teman yang lapor ke Bu Ambar tadi. Nah, jadi kan dia Bu Ambar otomatis menegur Doni tersebut. Nah, jadi dia dapat perhatian dengan Bu Risma. Jadi perhatian, nah perhatian itulah kasih sayang yang diharapkan Doni pada Ibu Ambar. Jadi Doni membutuhkan kebutuhan dasar manusianya kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebebasan. Nah, di kebebasan ini dia bebas mau apa saja proses yang apa saja yang mau diambil itu dia bebas gitu. Jadi dia di sini penguasaan kebebasan bebas karena dia di rumahnya mungkin bekal yang diberikan oleh ibunya itu saja. Jadi dia ingin mencari yang lain dengan cara seperti itu walaupun caranya salah ya Bapak Ibu, memaksa. Kemudian kesenangan, di kebutuhan dasar kesenangan si Doni ini dia senang merasa merebut bekal milik temannya sedih, dia merasa itu lucu bagi dia. Jadi dia merasa melakukan itu puas, kebutuhan kesenangannya terpenuhi ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Nah, jadi si Doni ini merasa hebat karena dia mengambil makanan punya temannya tidak berani menolak. Jadi dia merasa dia dipaksa, nggak ada yang berani sama dia. Jadi si Doni ini memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Jadi dalam kasus tersebut si Doni ini memiliki kebutuhan dasar dari di kelima kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sudah jelaskan. Sampai sini paham Bu? Ya. Jadi nggak setiap murid itu salah, misalnya ya kita ditanya dulu kenapa dia melakukan hal tersebut, ternyata di bertahan hidup dia lapar ya, seperti yang kelima tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, lima posisi kontrol. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang atasannya dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu adalah pembuat merasa bersalah, teman, pengawas, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu guru, jadi kita guru ada posisi kontrol yang harus kita lakukan. Pertama, guru itu ada yang namanya yang pertama. Jadi kalau misalnya ada murid melakukan kesalahan, terlambat misalnya, terus misalnya kita kasih hukuman lari keliling lapangan, itu sebenarnya benar atau baik tidak Bu? Untuk posisi kontrol kita sebagai penghukum. Bu, halo, kelas. Bagaimana Bu? Coba kalau saya mau tanya Bu Rizky. Hukum itu sebagai guru kita melakukan menghukum jika ada anak yang terlambat masih diberikan hukuman seperti lari keliling lapangan, benar tidak? Kalau untuk hukuman atau sanksi itu sebenarnya kita perlu, tapi hukuman itu ya seperti apa? Nah, kan gitu. Kalau misalkan hukuman itu tidak memberikan pembelajaran yang baik, berarti kan hukumannya salah, gitu kan? Berarti hukuman itu diberikan atau sanksi itu diberikan sebagai bentuk pembelajaran untuk dia tidak melakukan hal negatif itu lagi. Jadi sebenarnya kalau sanksi atau hukuman itu bisa diberikan dengan dengan pemberian hukuman atau ini yang sesuai, yang memberikan dampak positif atau pembelajaran untuk
siswa itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dia dia tadi ambil makanan terus disuruh lari, kan nggak nyambung ya. Jadi tidak dapat pembelajarannya gitu. Jadi bisa diberikan sanksi-sanksi yang lain atau diberikan apa ya, hukuman atau sanksi yang benar-benar mendidik, membuat si doni ini tadi berubah tidak melakukan hal itu lagi. Terima kasih Bu Rizky. Itu jadi penghukum itu kalau bisa diberikan yang baik ya, yang positif ya. Jadi hukuman kalau misalnya tadi yang terlambat disuruh lari, itu dampaknya apa Bu buat murid? Murid jadi dendam, jadi tidak suka sama guru tersebut ya. Kalau misalnya kita langsung memberikan hukuman yang tidak mendidik seperti yang Bu Rizky tadi bilang. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini sebenarnya bagus juga ya Bapak Ibu. Jadi kita ke murid lebih ke ibu kecewa, kenapa kamu melakukan tersebut. Jadi murid lebih ngerasa ya, aduh saya melakukan salah, jadi Bu Junita kecewa sama saya. Itu lebih ke peserta didik itu sendiri ya, murid itu tersendiri buat merasa bersalah. Kemudian jadi teman, ayo dong jangan terlambat lagi, nanti ibu sedih kalau misalnya kamu terlambat terus. Jadi posisinya sebagai teman. Kemudian yang keempat, pengawas atau pemantau. Jadi memantau, melakukan melihat apa yang dilakukan salah atau benar. Jadi memantau. Jika misal contoh Jui melupakan minum temannya, di sini posisi Bu Jui itu sebagai pemantau. Kira-kira yang Jui lakukan apa harusnya? Ngelap ya, yang minuman tumpah tadi dilap sama Jui. Konsekuensi sudah, karena dia sudah melupakan minuman di meja temannya. Kemudian manajer. Nah, manajer di sini ini yang lebih tepat untuk guru dalam menangani sebuah kasus Bapak Ibu guru. Jadi posisi manajer ini kita sama seperti berkolaborasi, sama seperti tadi yang Bu Pinka sampaikan di kasus Doni tadi ya Bu ya. Jadi ditanya dulu kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi seperti berdialog, kolaborasi. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Harusnya bagaimana melakukan meminta teman itu, meminta makanan bekal teman itu seperti apa? Nah, jadi posisi yang tepat untuk seorang guru itu jika ada masalah, jika ada yang terjadi di dalam pembelajaran peserta didik, itu memang posisi yang paling tepat dalam posisi 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Jadi berdialog dengan peserta didik tersebut dari awal kenapa dia melakukan hal tersebut sampai selesainya masalah tersebut. Nah ini tadi ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik seperti tadi ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya, seperti tadi ya Bapak Ibu. Kemudian memantau pada saat kita mempertimbangkan perilaku orang-orang yang kita kasih. Kemudian pada posisi ini tidak menyakiti karena kita merasa seperti teman. Kemudian manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, menjawabkan perilakunya tadi. Kemudian segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Fuji. Gimana ibu-ibu semuanya? Sudah paham? Masih semangat? Berarti ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama apa Bapak Ibu? Iya, penghukum. Yang kedua, membuat merasa salah. Yang ketiga, teman ya. Jadi guru sama teman, guru sama siswa itu harus merasa posisinya sebagai teman. Ayo nak, kamu besok jangan bangun siang ya, kamu jangan males, jadi kamu nanti PR-nya nggak selesai. Nah, jadi supaya
siswa tersebut itu, oh iya ya, guru aku selalu memberikan motivasi. Jadi guru itu sebagai teman. Selanjutnya yang keempat, sebagai pengawas. Dan yang terakhir, iya, guru sebagai manajer yang selalu berkolaborasi, berdialog. Nah, Bapak Ibu, sudah saya kirim ke gadgetnya masing-masing. Di situ kita ada bedah kasus sedikit, ya. Sudah ada belum Bapak Ibu? Husno? Oke. Nah, di materi ini Bapak Ibu, kita akan memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yang pertama, di situ ada yang namanya menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Kita mencairkan kalau ada suatu permasalahan, kita cairkan terlebih dahulu, ya, supaya apa? Anak-anak nggak takut, nggak langsung ketakutan. Yang kedua yaitu ada namanya validasi tindakan, ya. Setelah anak itu melakukan, kita menstabilkan, kita validasi, kita tanya, kenapa sih nak, kok kalian itu melakukan seperti ini? Setelah itu kita buat keyakinan, ya. Karena apa Bapak Ibu guru? Tadi di situ juga kita sudah bahas, ada peraturan dan ada keyakinan. Jadi Bapak Ibu guru, sebelum kita melanjutkan materi itu, kita buat dulu kesepakatan sama dengan keyakinan. Keyakinan kelas kita itu apa sih? Tidak boleh apa sih yang harus nilainya positif. Jadi Bapak Ibu guru sudah ada di jajaran masing-masing. Ada satu kasus ya Bapak Ibu guru, yaitu kasus apa Bapak Ibu guru? Tentang Ali, ya Bapak Ibu guru ya. Anda adalah seorang wali kelas 8. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira. Karena apa? Nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan dengan nilainya Ali. Nah, Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah, di sini kita temukan dulu Bapak Ibu guru, bagaimana langkahnya? Coba kira-kira Bu siapa yang mau menjelaskan ke depan ya? Bu Dia. Oke, silakan Bu Dia. Bu Dia dan Bu Jui ya? Ya, Bu Dia dan Bu Jui. Jadi di sini Bu Dia itu sebagai wali kelasnya, sedangkan Bu Jui sebagai alinya. Ya, ayo silakan ke depan. Kalau dipraktekkan akan lebih nyambung ya. Iya. Paham. Oke, silakan. Jadi seperti ini, Bu Dia jadi gurunya si Ali tadi mengejek si Amira. Kira-kira apa yang disampaikan dulu Ali? Ya, berdialog langsung diskusi langsung, bukan Ali yang ngejek Amira tadi Bu. Ali, tadi kamu kenapa mengejek Amira? Saya cuma berkata, Amira kenapa dia kamu kecil?
kita bisa menangis? Setiap puji serta cinta saya. Alasannya? Alasannya dirasa paling besar. Lalu setelah itu merasa bangga paling besar. Ya ibu. Terus merendahkan, meremehkan nilai temannya itu seperti yang baik itu tidak, nak. Tidak bu. Tidak. Seharusnya apa yang dilakukan? Tidak boleh berbangga diri. Ya, dan memberikan semangat kepada anak-anaknya. Baik, ibu. Terima kasih ibu. Oke, tepuk tangan. Bu Tia dan Bu Tia, benar sekali. Yuk, silakan duduk. Iya. Jadi di sini tadi Bu Tia menjelaskan kita akan menstabilkan identitas. Ya, kita tanya dulu ya. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Seperti itu. Setiap manusia itu pasti punya salah. Setelah itu kita apain, Bu? Kita validasi. Kita tanya tadi, kenapa alasannya Ali tadi membuat Almira menangis? Wah Bu, karena saya mendapat nilai yang besar Bu. Ya, kayak mengejek ya Bapak Ibu ya. Tersinggung hati Almira ya, mendapat nilai 50, sedangkan mendapat 10. Kita sadar bahwa berbuat seperti itu tidak baik ya. Kita yakinkan ya keyakinannya apa, keyakinan kesepakatan tadi bahwa sesama teman boleh saling berkata-kata tidak baik. Nah itu yang ada di ketiga restitusi. Jadi segala satu itu kita mempunyai peran di kelas, yang satu harus kita menstabilkan dulu, kita cairkan suasana sama anaknya supaya anak itu nggak ketakutan. Kita tanya dulu, berbuat salah tidak apa-apa, nak. Ibu juga pernah berbuat salah. Terus kita stabilkan, ya apa yang akan kamu lakukan? Maaf. Kita bawa, kita yakinkan. Kita di sini ada keyakinan. Di kelas kita mempunyai kesepakatan, mempunyai keyakinan bahwa satu, anak-anak tidak boleh berkata yang kurang baik. Oke, next selanjutnya. Ya, segitiga restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang seperti apa saya, seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Jalan Dosen 1996, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya berbuat salah. Jadi nanti Bapak Ibu guru di kelas kalau ada suatu permasalahan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, di sini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama boleh dibacakan oleh Bu Nurlena. Yang pertama, restitusi bukan untuk memperbaiki kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tulisna, restitusi
Yang kedua, restorasi memperbaiki hubungan. Iya. Yang ketiga, Restitusi adalah kesepakatan, bukan paksaan. iya. Bu Rina boleh yang keempat. Untuk restitusi yang keempat adalah restitusi mengarah untuk melihat ke dalam diri. Iya, oke, baiklah, terima kasih. Ya, jadi di sini restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu memperkuat, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita supaya menanamkan karakter peserta didik kita itu yang berakhlak tuh cari karimah. Nah, restitusi mengembalikan murid yang melakukan kesalahan pada dirinya. Jadi peserta didik itu bisa, oh iya ya, saya nggak boleh berbuat seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, paham? Oke. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama tadi Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan, yaitu menstabilkan identitas dengan bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa nak? Ya, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa sih nak kamu berbuat seperti itu? Apa sih alasan kamu kok sampai buat teman yang menangis? Setelah itu ada keyakinan. Nah, di kelas kita sudah membuat keyakinan kesepakatan bahwa kita tidak boleh saling berkata-kata yang kurang baik. Nah, teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, demikian Bapak Ibu materi budaya positif kita mengenai tentang segitiga restitusi, terus mengenai budaya positif, posisi kontrol. Apakah ibu-ibu semuanya ada yang ingin bertanya? Apa sudah paham? Iya, insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu, saya mohon untuk satu orang untuk membuat kesimpulan materi yang sudah kami jelaskan hari ini. Ada yang bersedia, Bapak Ibu? Oh, kayaknya Bu Aisyah. Ya, silakan Bu Aisyah. Baik, tadi kita sudah membahas banyak ya Bapak Ibu. Jadi ada budaya positif, keyakinan kelas, restitusi, dan di sini untuk keyakinan kelas sudah paham belum Bapak Ibu? Kesepakatan kelas. Coba kalau misalnya itu kita buat kesepakatan kelas ya Bu Puji ya, kita langsung ke kesepakatan kelas, boleh Bu Puji ya? Boleh. Kita langsung pakai kesepakatan kelas di sini Bu Puji ya. Oke, kita ke sini ya. Oke, kita pakai sticky note ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan kesepakatan apa yang kita inginkan di kelas ini. Kesepakatannya, keyakinannya, tidak ribut misalnya. Kalau Ibu Puji Tidak boleh terlambat. tidak boleh terlambat.
Kalau kesepakatan ini tadi seperti yang Ibu Puji jelaskan, tidak ada paksaan ya, ini dari diri sendiri. Jadi insya Allah motivasinya kuat. Nah, boleh ditulis Bu Puji. Keyakinan kelas. Kita contoh ya, kita buat keyakinan kelas. Satu saja cukup Bu, satu orang satu, satu orang satu. Sudah, ya sudah, boleh ditempel Bapak Ibu, boleh ditempel kelasnya, ya. Di bawahnya boleh. Oke, 5 di atas, 5 di bawah. Apa aja Bapak Ibu, namun keyakinan kelas nggak ada paksaan ya, jadi bebas mau apa saja. Jadi kalau sudah buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, jadi nggak ada paksaan, jadi harus dilakukan. Nah, di sini ada 10 ya keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, coba saya minta bantuan Bu Indah untuk bacanya ya Bu ya. Iya. Jadi keinginan 10 guru di sini apa saja? Coba baca. Keyakinan kelas yang pertama, disiplin dalam kelas, datang ke sekolah tepat waktu, tidak berkata kotor, menghargai pendapat, selalu izin kepada guru jika ingin keluar kelas, berikan kata yang baik, tidak boleh berkata kasar. Oke. Saling menghargai satu sama lain, membuang sama tempatnya, menerapkan 6S di kelas, menjaga kebersihan kelas. Terus disiplin dalam belajar dan tanggung jawab, menghormati jika ada yang sedang beruji. Terima kasih Bu Indah. Baik, ini yang kelasnya tadi disiplin dalam kelas, kemudian kesepakatan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, tidak berkata kotor, kemudian menghargai pendapat, selalu izin kepada guru jika ingin keluar kelas, kemudian berkata-kata yang baik, tidak boleh berkata yang kasar atau mengejek teman, saling menghargai satu sama lain, membuang sampah pada tempatnya, menerapkan kebersihan kelas, disiplin belajar dan tanggung jawab, menghormati jika ada yang berbicara. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini, peraturan ya keyakinan kelas ini harus bahasanya kalimatnya menggunakan kalimat yang positif ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh ada kata yang dilarang atau tidak boleh jangan, itu untuk keyakinan kelas tidak boleh bahasanya yang negatif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu bahasanya harus positif, seperti ada satu contoh. Nah, menghargai pendapat. Nah, di sini kalau yang kurang tepatnya tidak berkata kotor. Nah, kalau untuk membuat keyakinan kelas di kelas ini tidak boleh kita hindari kalimat yang negatif. Jadi keyakinan kelas ini sudah berbentuk kalimat positif. Nah, dilarang apa tadi, menjaga harus berkata baik, seperti membuang sampah pada tempatnya, ini sudah berbentuk kalimat positif, selalu izin kepada guru jika ingin keluar. Jadi di dalam keyakinan kelas kita menghindari kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Jadi sudah dalam bentuk kalimat yang positif begitu. Sampai sini paham Bu? Paham. Jadi dalam keyakinan kelas ini harus bisa diterapkan, didengar dan dilaksanakan. Seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, terdengar, sudah dilaksanakan bagaimana? Jadi ada anak setelah didik sudah membuang sampah pada tempatnya, dilaksanakannya. Terlihat tidak Bapak Ibu? Terlihat ya. Jadi dalam keyakinan kelas ini ada 3. Jadi bisa terlihat, terdengar dan dilaksanakan ya.
Jadi dalam misalnya buang sampah, jadi dia bisa terlihat, terlaksana kan dilakukan. Sampai sini paham Bu? Paham ya. Jadi kita hindari kalimat yang negatif. Jadi kalimat yang membuat keyakinan kelas itu harus kalimat positif. Sampai sini paham ya Bu ya? Terima kasih Bu Junita. Jadi Bapak Ibu Guru nanti kita bisa menerapkan kepada peserta didik kita. Sudah diterapkan belum Bapak Ibu Guru? Iya, sudah, insya Allah sudah. Jadi kalau ada masih menggunakan kata jangan, tolong diperbaiki. Oke, baiklah. Masya Allah ya, waktu sudah berjalan kurang lebih. Oke. Kita berarti lagi Bu. Iya, kita sedikit terlebih dahulu supaya semangat. Tepuk semangat. Dan tandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan tandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ser. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Masya Allah ya. Pada siang hari ini Bapak Ibu Guru masih semangat ya dalam di ruangan pertemuan ini untuk mendengarkan kami bertiga tentang budaya positif. Nah di sini Bapak Ibu Guru kami selaku guru penggerak calon guru penggerak angkatan 11 berterima kasih atas kolaborasi Bapak Ibu Guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di ruangan ini. Selanjutnya Untuk seperti yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi, insya Allah kita, nggak kami saja Bapak Ibu, kita dapat menerapkan disiplin positif terlebih lagi di SD Al-Azhar 2 seperti yang sudah saya dan Bu Puji Bu Husnul sampaikan. Di sini kita belajar Bapak Ibu, bukan saya atau Bu Puji Bu Husnul menggurui, kita di sini belajar. Kami sudah belajar lebih dulu, lalu kami berbagi kepada rekan-rekan guru sekalian bahwasanya jika ada masalah kita harus menerapkan segitiga restitusi. Terus juga kemudian tadi 5 kontrol yang baik adalah kita sebagai manajer ya. Jadi manajer berkolaborasi terhadap murid. Kemudian kita sudah membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan dan di pertemuan kita ini kita dapat mengimplementasikannya kepada murid-murid kita seperti kesepakatan kelas. Jadi tidak salah jika murid tidak membuat keyakinan kelasnya berdasarkan keinginannya, mereka melakukannya dengan senang hati. Jadi beda sama peraturan ya Bapak Ibu. Kalau sudah peraturan pasti harus dipatuhi, kalau tidak pasti ada konsekuensinya atau ada hukumannya, betul. Jadi kita lebih ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas daripada peraturan. Baik Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan melaksanakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, apabila ada kurangnya itu datangnya dari kami, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.